Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat rawa, gambut, atau hutan mangrove? Itu semua adalah lahan basah. Lahan basah itu penting banget loh, karena menyimpan air, menyerap karbon, jadi habitat ribuan spesies, dan melindungi manusia dari banjir dan perubahan iklim. Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut tentang lingkungan lahan basah bersama kami, kelompok 6. Lahan basah memiliki definisi. Menurut Konvensi Ramsar tahun 1971, lahan basah adalah wilayah rawa, payau, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau, maupun asin. Di Indonesia, contoh lahan basah itu ada sungai, danau, rawa, gambut, mangrove, tambak, dan sawah. Selanjutnya, jenis ekonomi lahan basah. Secara umum, lahan basah terbagi menjadi dua. Ada lahan basah alami, juga ada lahan basah buatan. Lahan basah alami berfungsi sebagai penyerap air hujan, habitat flora dan fauna, serta penyeimbang ekosistem. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, hutan mangrove, dan hutan rawa gambut. Kemudian yang kedua ada lahan basah buatan. Biasanya dibuat manusia untuk keperluan pertanian, perikanan, dan penyediaan air. Contohnya sawah, waduk, tambak ikan, dan kolam buatan. Manfaat lahan basah. Manfaat lahan basah adalah 1. Ekologis, menyimpan air, mencegah banjir, menyerap karbon, habitat flora fauna. 2. Sosial, sumber pangan, obat, budaya, dan lokal. 3. Ekonomi, perikanan, pertanian, wisata, dan energi air. Tujuan pengaturan hukum lahan basah: 1. Melindungi fungsi ekologis lahan basah. 2. Mengatur pemanfaatan secara berkelanjutan. 3. Mencegah pencemaran dan kerusakan. 4. Memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat, lokal, dan investor. 5. Memenuhi kewajiban internasional. 6. Melestarikan keanekaragaman hayati. 7. Meningkatkan kualitas hidup. 8. Mengembangkan ekonomi berkelanjutan. 9. Menghormati prinsip pembangunan berkelanjutan. 10. Melindungi lingkungan dan juga mengatur penggunaan lahan. Di Indonesia, pengelolaan dan perlindungan lahan basah memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar utamanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mewajibkan menjaga kelestarian ekosistem termasuk lahan basah. Selain itu, aturan lain seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta ratifikasi Konvensi Ramsar 1971 lewat Kepres Nomor 48 Tahun 1991 juga menegaskan kewajiban Indonesia dalam melestarikan lahan basah. Karena lahan basah adalah salah satu ekosistem yang penting di dalam kehidupan kita, maka hukum lingkungan juga mewajibkan adanya perizinan lingkungan. Di Indonesia sendiri, instrumen perizinan ini dikenal sebagai AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Masing-masing punya peran berbeda sesuai skala dan dampak kegiatan. Tapi tujuannya sama, menjaga agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa merusak lahan basah. Nah, adapun AMDAL yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang mengaji tentang dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Hasil AMDAL ini dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tentang izin usaha. Jadi siapa saja sih yang wajib membuat? Nah, yaitu yang membuat kegiatan yang besar dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Contohnya saja pembukaan lahan gambut yang ribuan hektar untuk perkebunan sawit. Nah, yang kemudian ada juga yaitu pembangunan waduk, bendungan, bandara, jalan tol di kawasan rawa atau mangrove. Adapun juga komponen AMDAL yaitu KANDAL, yaitu kerangka acuannya. Kemudian yang kedua ada ANDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Yang ketiga adapun RKL, yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir ada RPL, yaitu rencana pemantauan lingkungan. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait dampak lingkungan.
dari kegiatan usahanya yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL atau dokumen UKL-UPL. SPPL ini diwajibkan dimiliki oleh pelaku usaha tertentu yang kegiatan usahanya berpotensi memberikan dampak penting pada lingkungan hidup, namun tidak masuk dalam kategori wajib, AMDAL atau UKL-UPL. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen serta sebagai alat pengawasan dari pemerintah terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pengelola lingkungan hidup. Terkait dengan perizinan SPPL, ada dasar hukumnya juga loh. Berasal dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan digunakan untuk usaha mikro atau kecil yang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat kecil, misalnya tambak ikan kecil atau warung di tepi rawa. UKL-UPL. UKL-UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Definisi UKL-UPL. Dokumen berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tapi masih berpotensi menimbulkan dampak. Siapa yang membuat? Usaha skala menengah dengan dampak terbatas. Contoh, pembangunan hotel atau resort di tepi danau atau hutan mangrove. Pabrik menengah dekat sungai. Rumah sakit atau sekolah besar di sekitar rawa. Isi dokumen UKL-UPL adalah 1. Deskripsi kegiatan, 2. Potensi dampak, 3. Rencana pengelolaan, 4. Rencana pemantauan. Peraturan UKL-UPL diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Diterapkan untuk usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Contohnya pembangunan hotel di sekitar danau atau pabrik skala menengah dekat sungai.